Hai sahabat brilian, selamat datang di Media Belajar dari Rumah, media belajar kita semua. Di video kali ini, Media Belajar dari Rumah akan membahas materi kelas 9 tentang stating purpose. Apa itu stating purpose dan bagaimana sahabat brilian mengaplikasikan dalam percakapan kita sehari-hari? Ikuti terus ulasan video berikut ini. 1. Stating purpose. Stating purpose adalah ungkapan lisan atau tulisan untuk menyatakan tujuan atau niat melakukan sesuatu. Pada materi ini, sahabat brilian sekalian diharapkan mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. 2. Structure text of stating purpose. Dua unsur utama dalam membentuk ungkapan stating purpose adalah yang pertama, action atau tindakan, yang kedua, goal atau tujuan melakukan tindakan tersebut. Misalnya dalam sebuah ilustrasi, Aco seorang siswa, goalnya atau tujuannya tahun ini memperoleh nilai 100 di ulangan bahasa Inggris. Maka Aco harus melakukan tindakan atau action. Maka tindakan Aco untuk memperoleh nilai 100 pasti harus giat belajar. For example, Aco study hard to get higher score. Aco study hard as the action and get higher score is the goal. 3. Conjunction to state purpose. Kali ini ada 3 kata penghubung yang kita gunakan untuk menyatakan tujuan, yaitu dengan menggunakan konjungsi to, yang kedua in order to, dan yang ketiga adalah konjungsi so that. First, let's see the way to state purpose. Mari kita lihat pola kalimat untuk membentuk stating purpose. Pola pertama menggunakan konjungsi to. Pola kalimatnya adalah action atau tindakan plus to plus verb one. Kemudian pola kedua yang menggunakan to yaitu action plus to plus be ketika kata yang kita gunakan setelah to adalah adjektif atau kata sifat dan adverb atau kata keterangan. For example, my classmate exercise every morning to have strong body. Contoh lain yang menggunakan adverb adalah my family eat nutritious food to be healthy. Pola kedua dengan menggunakan konjungsi in order to. Pola kalimatnya diantaranya yang pertama action plus in order to plus verb one. Kemudian pola yang kedua action plus in order to plus be ketika menggunakan adjektif atau adverb. Dan pola yang ketiga adalah in order to plus verb one atau be kalau kita menggunakan adjektif atau adverb, kemudian action. Nah, pada pola yang ketiga ini dengan menggunakan konjungsi in order to, konjungsi in order to diletakkan di awal kalimat, kemudian action diletakkan pada akhir kalimat. Have a look at the example. The first, my classmate exercise every morning in order to have strong body. The second example, my family eat nutritious food
in order to be healthy. And we hurry in order to be there on time. And the last example is, in order to have strong body, my classmates exercise every morning. Pola ketiga untuk membentuk ekspresi stating purpose adalah pola dengan menggunakan konjungsi in order not to, bukan in order to not, yang artinya supaya tidak atau agar supaya tidak. Nah, pola kalimat yang ketiga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, action plus in order not to plus verb 1. Dan pola yang kedua, action in order not to plus be kalau menggunakan adjective atau adverb. Kemudian yang ketiga, in order not to plus verb 1 atau be ketika menggunakan adjective atau adverb, kemudian action. Let's have a look at the example. The first, my classmate exercise every morning in order not to have weak body. The second example, my family eat nutritious food in order not to be sick. The third example, we hurry in order not to be late. And the last example, in order not to have weak body, my classmate exercise every morning. Pola keempat untuk menyatakan stating purpose adalah dengan menggunakan konjungsi so that. Adapun polanya sebagai berikut. Yang pertama, action plus so that plus subject plus can atau will plus verb 1. Pola yang kedua, action plus so that plus subject plus can atau will plus be kalau menggunakan adverb atau adjective. Kemudian pola yang ketiga, action plus so that plus subject plus cannot atau will not plus verb 1. Kemudian pola yang keempat, action plus so that plus subject plus cannot atau will not plus be kalau menggunakan adverb atau adjective setelah kata will not atau cannot. For example, the first, my classmate exercise every morning so that they can have strong body. The second example, my family eat nutritious food so that we can be healthy. And the last example, we hurry so that we can be there on time. Nah, sahabat media belajar dari rumah, demikian ulasan video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar bersama kita membangun channel ini.